Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan materi kajian kita, yaitu membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Ikhwani fi din wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki bab yang selanjutnya dari bab tauhid, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang contoh, ya, di antara contoh kesyirikan, yaitu bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya beliau rahimahullahu taala mengatakan babun minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Di antara kesyirikan, ya, di antara contoh kesyirikan yang lain adalah isti'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Isti'adah, memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tema yang akan kita bahas, yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum melanjutkan, yaitu tentang dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, terlebih dahulu kita membacakan dan menjelaskan tentang makna dari isti'adah itu sendiri. Makna dari isti'adah itu sendiri. Berkata Syekh Abdurrahman An-Najdi rahimahullahu ta'ala, al-isti'adatu al-iltija'u wal-i'tisam. Kata beliau, isti'adah itu adalah iltija', menggantungkan urusan, wal-i'tisam, dan memohon perlindungan. Jadi menggantungkan urusan dan memohon perlindungan. Ini isti'adah. Ini makna isti'adah. Wa haqiqatuha al-harbu min syai'in takhafuh. Hakikat dari isti'adah tersebut adalah
Al-harbu min syai'in takhafuh. Engkau menghindarkan diri dari sesuatu yang menakutkan. Jadi engkau menghindarkan diri atau engkau lari dari sesuatu yang engkau takutkan. Ila man ya'simuka minhu, kepada hal yang akan melindungimu darinya. Ya, kepada hal-hal yang akan melindungimu darinya. Nah, ini adalah makna dari isti'adah. Tentunya tempat kita berlindung adalah tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat kita berlindung, tempat kita bergantung, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat kita merasa takut dari syai'un, sesuatu apapun, umum, ya, sesuatu apapun, jadi jangan kita lari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian disebutkan fal iyadu lidaf'i syarr. Ya. Dan kata-kata iyad maka ain, ya, iyad maknanya adalah lidaf'i syarr, untuk menolak keburukan. Ya, iyad itu menolak keburukan. Berarti ketika seseorang ta'awuz, meminta perlindungan, berarti ia meminta perlindungan kepada Allah atau kepada yang lainnya dari keburukan-keburukan. Ya, dari keburukan. Wa ammal liyad fa talabul khair. Adapun liyad, memakai lam, liyad, ya, artinya adalah meminta kebaikan. Meminta kebaikan. Nah, ini perbedaan antara iyad dengan liyad. Ya, iyad dengan liyad. Baik. Fal'a'idu billah qad haraba ilaih. Maka makna dari berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah haraba ilaih. Ya, haraba ilaih, mendekat kepada Allah. Ya, haraba ilaih, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasama wastajara bih wa laja'a ilaih. Dan kita memohon perlindungan dan kita menggantungkan urusan kita kepadanya. Ya, mohon pertolongan kepada Allah. Kita menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti maknanya wal iyad billah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bijanabihi mimma yakhafuh, yaitu dengan tentunya kita menjauhi segala hal yang menakutkan kita. Ya, jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita takut. Ya, setelah kita takut terhadap sesuatu tersebut, kita kembali kepada Allah. Kembali ngapain? Kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya, kemudian kita menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya iyadu billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha tamthil, dan ini adalah contoh. Ya, dan banyak contohnya di dalam Al-Qur'an. Kata-kata kita beristi'adah, mohon perlindungan kepada Allah. Misalnya apa? Misalnya kita mengucapkan al-mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, qul a'udzu, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Begitu juga qul a'udzu birabbin nas. Kita berlindung kepada Allah. Ya, kita mengatakan, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai manusia. Ya, artinya tatkala kita takut, ya, takut di waktu subuh, mungkin gelapnya,
kemudian atau mungkin suasana di waktu subuh tersebut. Jadi kita takut, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan itu semua. Atau takut dari manusia. Ya, takut dari manusia, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dari sihirnya misalnya. Ya, takut dari ancaman ini dan sebagainya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah namanya wal fal iyad billah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa illa fama yaqumu bil qalb min dzalika amrun la tuhitu bihi al ibarah. Ya. Kata beliau, kalau kita mengungkapkan segala apa yang ada dalam hati ini, ya, tentunya tidak akan bisa tergambar. Artinya segala hal yang berkaitan dengan hati kita, tatkala kita takut, ya tentunya kita akan mencari tempat bergantung, ya, tempat meminta pertolongan. Nah, ketika kita berhadapan dengan tempat kita minta pertolongan tersebut, tentunya kita merendahkan hati kita, menghinakan diri kita, ya, dan lain sebagainya. Maka penghinaan, perendahan tersebut tidak layak untuk kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kan di negeri kita ini takut misalnya jalan tersebut angker, ya, jalan tersebut angker, maka mau tidak mau sebagian, ya, tokoh kampung misalnya memerintahkan, ya, agar tidak ada yang menjadi korban lewat di situ, harus kita merendahkan diri. Bagaimana caranya? Dengan mengorbankan misalnya, ya, seekor kambing misalnya, dipersembahkan kepalanya di situ, ya. Atau seorang ketika membangun rumah, ya, ketika membangun rumah, maka sebagian orang berkeyakinan kalau kita tidak sembelihkan ayam, ya, ayam yang jenisnya seperti ini, ya, maka nantinya penghuni rumah akan diganggu terus, sehingga ada rasa takut, ya, di dalam hatinya. Ya, maka dia pun mencari tempat berlindung. Nah, ketika dia mencari tempat berlindung dan tempat berlindungnya tersebut adalah salah, artinya dia menghinakan dirinya, ya, datang ke seseorang, ya, dikatakan orang pintar, ya, disuruh dia menyembelih seekor ayam dan sebagainya, sehingga ia sembelih. Maka sekali lagi ini adalah bentuk penyelewengan di dalam beristi'adah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwani fillah azakumullah, kemudian disebutkan waqad amara Allah ibadahu biha fi mawadhi'in fi kitabihi wa tawatarat biha sunnah 'anil ma'sum sallallahu alaihi wasallam wa hiya ibadatun min ajallil ibadat. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya isti'adah ini merupakan amal ibadah yang paling agung. Ya, isti'adah ini adalah amal ibadah di antara ibadah yang paling agung. Begitu juga Nabi SAW sudah menjelaskan di dalam banyak hadisnya, ya, bahwasanya isti'adah ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasarfuha li ghairillah syirkun akbar. Maka kalau menyelewengkan isti'adah ini kepada selain Allah, maka seorang akan terjatuh dalam perbuatan syirik besar. Ya, syirik besar. Makanya menyembelih untuk rumah baru disebutkan tadi syirik besar. Ya, menyembelih untuk jembatan baru syirik besar. Ya, kenapa? Karena ia menyembelih itu semua dalam rangka karena takut. Ya, kalau tidak dikurbankan, kita disembelihkan, ini akan terjadi dan sebagainya. Ya. Maka ikhwani fillah a'azzakumullah, insyaallah kita akan sebutkan nanti, yaitu tentang beberapa dalil yang disebutkan di sini, ya, dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, wa in ista'ada bil makhluq al hayy al hadir fima yaqdir alaihi fajaizun.
Dan jika seseorang memohon perlindungan kepada makhluk yang hidup, nah manusia maksudnya, memohon perlindungan kepada makhluk atau kepada manusia yang masih hidup, al-hadir, dan ia ada di situ, fima yaqdir, dan ia pinta tersebut adalah sesuatu yang ia mampu untuk memberikannya, ya, maka hukumnya adalah jaizun, boleh. Tapi 3 syarat tadi. Yang pertama, orang tersebut hidup, ya, hidup, jadi tidak mati. Kemudian yang kedua, dia ada di situ, dengar kita meminta. Kemudian dia mampu untuk memberikan apa yang kita pinta, maka ini boleh, ya, ini boleh. Kemudian wa sayati jawazu a'udzu billahi tsumma bik, ya, dan akan datang, kata beliau, yang dibolehkan dengan mengatakan a'udzu billahi tsumma bika, aku berlindung kepada Allah, tsumma bika, kemudian engkau. Ya, ini yang lafaz yang dibolehkan. Ya, a'udzu billah tsumma bika, aku berlindung kepada Allah, kemudian engkau. Nah, jadi manusia itu, ya, atau sebab itu, ya, sebagai sebab saja, sarana saja, ya, tapi pakai summa, kemudian, ya, kemudian wa in qala, dan jika ada yang berkata a'udzu billah wa bika, aku berlindung kepada Allah dan denganmu. Nah, dia memakai dengan wa, aku berlindung kepada Allah dan denganmu. Walau fima yaqdir alaihi kana musyrikan syirkan asghar, meskipun orang tersebut mampu memberikannya, maka ini namanya syirik kecil. Ya, ini namanya syirik kecil. Kenapa? Karena wa itu adalah littasawi. Wa itu adalah untuk menyamakan. Ya, berarti ia menyamakan Allah dengan makhluknya, digandengkan antara Allah dengan makhluknya. Wa, makanya ketika kita minta pertolongan, ya, minta kepada Allah, kemudian dia, ya, saya berlindung kepada Allah, kemudian kamu, nah, gitu kan. Misalnya kan bawa pedang, bawa pedang, ya, a'udzu billah tsumma bika, dan pukulkan. Seperti itu. Baik. Kemudian fa innaha tufidu at-ta'qib. Nah, ta'qib tadi jadi disebutkan bahwasanya itu adalah unsur penyamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fima la yaqdir alaihi kana musyrikan syirkul akbar. Nah, kalau sebaliknya kita berlindung dengan mengatakan a'udzubillah wa bika, padahal orang tersebut tidak mampu memberikan kepada kita, ya, maka ini terjatuh dalam syirik besar. Seperti halnya orang datang ke kuburan, ya, datang ke kuburan dengan mengatakan a'udzubillah wa bika ya wali fulan, padahal sudah mati. Ya, dia tidak mampu untuk memberikan, tidak mampu untuk menolong kita, maka ini namanya syirik besar, ya, syirkun akbar. Banyak zaman kita sekarang, kadang ada yang minta, ya, agar diberkahi, ya, dikaruniai, ya, istri yang salehah, dikaruniai anak yang berkah. Kadang datang ke kuburan wali fulan, ya, kuburan guru fulan. Ya, jadi ini adalah bentuk-bentuk penyelewengan di dalam isti'adah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ingat bahwasanya isti'adah, memohon perlindungan itu merupakan ibadah. Ya, taib. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin. Nah, dalam surat Al-Jin. Ya, ini biasanya dipakai oleh orang-orang kalau ingin bertemu jin, ya, baca surat Al-Jin. Ya, jangan untuk praktikkan. Baik. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6,
wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, fazaduhum rahaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia memohon perlindungan kepada sebagian laki-laki dari kalangan jin. Ya, Allah mengabarkan demikian. Fazaduhum rahaqa, dan itu menjadikan mereka tambah sesat. Ya, mereka tambah sesat. Nah, ini jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya sebagian orang meminta perlindungan kepada bangsa jin, ya, kepada para jin. Banyak di dukun-dukun, ya, minta bantuan jin. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka tahu, ya, apa yang baru saja terjadi, karena jin itu kan geraknya cepat. Ya, jin itu geraknya cepat. Motor hilang misalnya, motor hilang dicuri orang, jadi yang kehilangan motor datang ke dukun. Ya, dukunnya tahu, ya, karena ya ada kerjasama. Ya, sama-sama punya jin, yang pencurinya punya jin juga, dukunnya punya jin. Baik, kita baca penjelasan Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan akhbara amman ista'ada bi khalqi an isti'adatuhu zadathu rahkan wa huwa tughyan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang yang meminta perlindungan kepada makhluknya, itu kepada para jin, ya, yang mana itu menambah, ya, ketakutan mereka, ya, menambah ketakutan mereka, bukan menambahkan keamanan, bukan memberikan keamanan, tidak, tapi justru mereka meminta pertolongan kepada makhluk tersebut justru menambah ketakutan. Ya, takut. Makanya itu melihat orang-orang yang datang ke dukun, ya, datang ke dukun misalnya setiap tanggal sekian, kata dukunnya, kamu harus potongkan, ya, tumbal. Kalau tidak, jadi senjata makan tuan, siap-siap. Ya. Maka ini adalah menambah, ya, rasa takut, bukan menambah rasa aman. Wa dzalika anna ar-rajul min al-'araf al-jahiliyah kana idza nazala wadiyan aw makanan muhishan. Nah, saya jelaskan di sini tentang contohnya. Kata beliau, ada seorang dari Arab di masa jahiliyah, ketika ia melewati satu lembah, wadian, atau satu tempat muhishan yang menyeramkan, ya, menyeramkan. Di zaman sekarang ini banyak seperti itu, ya, di TV-TV itu kan ditayangkan seperti itu, sehingga menjadikan anak-anak kita takut, ya, takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya tayang-tayangan seperti itu, ya, jangan diberikan, ya, kepada anak-anak kita, ya, karena banyak, ya, terkadang ketika mati lampu saja, wah, anak takutan. Ya, nyebut hantu dan sebagainya. Nah, ini jadi di masa jahiliyah ada seorang ketika ia melewati satu lembah atau tempat yang sepi, wa khafa, dan dia takut, nah, ada rasa takut. Qala, kemudian dia mengatakan, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahi qaumi. Dia, ya, aku berlindung dengan sayyid. Ya, sayyid itu ketua, ya, kalau bahasa sininya pawang, ya. Ya, pawang lah, ya. Ya, aku berlindung, ya, dengan ketua lembah ini, artinya pemimpinnya, ya, supaya dia aman. Falamma ra'atil jin annal ins ya'uduna bihim khaufan minhum zadahum rahaqa. Maka tatkala jin tersebut melihat manusia memohon perlindungan kepada mereka karena takut, ya, sama jin, zadahum rahaqa, maka jin itu semakin menakut-nakuti manusia. Ya, jin itu semakin menakut-nakuti manusia. Ya, kenapa? Karena awalnya jin itu yang takut sama kita. Ya, jin itu
yang takut sama kita. Kenapa? Karena manusia ini Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan sebagai khalifah. Makanya Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, sungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Itu manusia. Ya, maka kita dulunya jin itu takut sama manusia. Ya, tapi karena orang-orang jahiliyah dahulu memiliki tradisi seperti ini, ketika mereka takut di satu lembah, takut ketika melewati satu jalan menyeramkan sebagainya, maka mereka menyebut-nyebut yaitu penghulunya, yaitu penghulu bangsa jin, penunggunya. Ya, kalau ada di negeri kita kan biasanya permisi Mbah Fulan. Atau bahkan auzubillah ada juga yang memakai nama-nama wali. Ya, dan ini walinya yang mengajarkan demikian. Nanti kalau kamu ada ancaman, kamu diteror, sebut nama saya 3 kali. Ya, na'udzubillah. Ini adalah adat-adat jahiliyah. Ya, adat-adat jahiliyah yang mana jahiliyah ini adalah adanya sebelum datangnya Nabi SAW, sebelum diutus Nabi SAW. Ya, maka jangan sampai kita mau kembali ke masa jahiliyah. Ya, kita sudah ada pedoman mengikuti Nabi SAW. Taib, kemudian fadammahumullahu bihadhil ayah, maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dengan ayat ini. Wa akhbara annahum yazidunahum rahkan naqidu qasduhum, dan Allah memberitahukan kepada mereka, kepada kita manusia ini, yang mana ketakutan kita tersebut dengan meminta kepada jin tersebut justru tidak sesuai dengan tujuan kita, bertolak belakang. Ya, kita pengennya diamankan, tapi justru tambah takut. Nah ini, ya. Wa aliman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimin an yaqula ahadum idza nazala manzilan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita kaum muslimin untuk mengucapkan satu doa ketika kita turun di satu tempat, singgah di satu tempat. Insyaallah nanti akan disebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Tapi kemudian selanjutnya beliau mengatakan, qala al-musannif fihi an akuna syai' yahsulu bihi manfa'atun dunyawiyatan min kaffin syarrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa min asy-syirki. Nah, beliau menjelaskan sebuah kaidah, ya, bahwasanya kata beliau, sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dunia, ya, sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dunia, baik dari menolak mudarat, ya, menolak mudarat, atau menahan mudarat, menahan bahaya, atau jalbin nafa', atau memberikan manfaat, ya, menolak mudarat dan memberikan manfaat, la yadullu ala annahu laysa minasyirki, itu tidak melegalkan sesuatu tersebut bukan syirik. Ya. Jadi, ya, kita ulangi. Jadi sesuatu yang bisa menghasilkan manfaat dunia, baik dengan cara menolak mudarat, ya, atau mendatangkan manfaat itu sendiri, ya, itu tidak menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut pasti tidak syirik. Ya, pasti tidak syirik. Ya, seperti disebutkan di awal tadi, para dukun. Terkadang seseorang mendatangi dukun kemudian mengabarkan tentang satu kehilangan, dukunnya benar ucapannya, ya, pas. Misalnya mengatakan, oh, pencurinya ada di simpang sana. Ya, kita datangi pas di situ, ya, benar. Nah, ini tidak menjadikan bahwasanya apa yang dikabarkan oleh dukun tersebut itu tidak termasuk syirik. Itu bukan hal yang menunjukkan itu. Ya. Kenapa? Karena untuk mengukur itu syirik atau tidak syirik ada dalil. Ya, mengukur syirik ataupun tidak adalah dalil. Nah, sedangkan meminta
perlindungan atau bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tentang perkara gaib ya ataupun yang sejenisnya, maka itu merupakan kesyirikan. Ya, maka kita mengatakan tetap yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya itu syirik, ya kita katakan syirik. Ya, kan banyak kan di zaman kita di masyarakat kita seperti itu kan benar tapi Ustaz. Ya, waktu saya sembelih kambing ya di jembatan itu, wah dari sejak itu sudah nggak ada korban lagi, nggak ada korban lagi. Padahal apa yang terjadi? Ya, jin menundukkan jin. Ya, jin menundukkan jin. Ya, karena dia mengatakan dukunnya itu mungkin memiliki jin yang lebih besar, ya, lebih kuat, sehingga bisa menundukkan jin yang ada di jembatan tersebut. Ya, sehingga aman. Ya, aman dalam beberapa ke depannya. Ya. Taib ikhwan fillah azzakumullah, jadi itu sebuah kaidah ya, yang harus kita pegang. Jadi tidak semua yang benar istilahnya yang ada manfaatnya dikatakan oleh para dukun ya, ataupun yang lainnya itu tolak ukur kebenaran. Ya, tolak ukur kebenaran. Yang jadi patokan adalah dalil. Ya, dalil dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwan fillah azakumullah ya, kemudian di sini ya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala yaitu menyebutkan beberapa faidah ya dari ayat ini. Yang pertama adalah annal isti'adata bighairillah syirkun, bahwasanya isti'adah memohon perlindungan kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Ya, kesyirikan. Dan itu sudah jelaskan tadi. Ya, selainnya ada yang dibolehkan. Kita sebutkan tadi ya, minta pertolongan kepada manusia yang dibolehkan tadi syaratnya ada tiga. Yang pertama orangnya hidup ya. Kemudian yang kedua orangnya ada. Ya, kemudian yang ketiga orangnya mampu. Ya, orangnya mampu. Ya, misalnya antum butuh uang. Ya, tentunya misalnya antum mencari orang yang memiliki uang, ya, ada yang kaya. Antum cari, dia masih hidup, ada. Kemudian hadir, dia ada di rumahnya. Ya, kemudian dia mampu memberikan antum, maka boleh silakan. Ya, yang tidak boleh misalnya salah satu hilang. Misalnya orangnya hidup. Ya. Kemudian yang kedua misalnya dia ada, tapi dia tidak mampu. Dia memberikan. Maka ini sekali lagi jangan. Ya, misalnya untuk mengatakan ya fulan, ya ustadz, ya jadikan anak saya ini adalah anak yang soleh. Ya, maka nggak boleh. Kenapa? Karena yang bisa menjadikan anak soleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau orang yang nggak ada, sudah mati. Ya, orang yang sudah nggak ada, mati. Ya, kemudian hadir ada memang, tapi dia nggak mendengar. Mati misalnya kan, kalau mati di kubur. Kemudian dia nggak mampu. Nah, ini syirkun akbar. Ya, syirik yang besar. Ya, tapi jadi sekali lagi bahwasanya isti'adah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kesyirikan. Kemudian yang kedua, umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litsaqalain. Ini atau ayat ini menunjukkan bahwasanya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umum untuk dua bangsa ini, bangsa jin dan bangsa manusia. Ya, tidak hanya manusia, tidak hanya manusia, tapi jin juga. Makanya jin itu bermacam-macam. Ya, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Ada yang syirik, ada yang bertauhid, sama. Ya, sama kayak manusia. Kemudian yang ketiga, annal isti'adata bi ghairillah turithul khawfa wad dha'f. Bahwasanya isti'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan rasa takut dan rasa lemah. Rasa takut dan rasa lemah. Makanya jangan tertipu. Ya, jangan tertipu. Baik, kemudian yang keempat, yufham minal ayati anna al-isti'adata billah turithu quwwatan wa amnan. Mafhum mukhalafah dari ayat ya, yang kita baca tadi dalam surat Al-Jin tersebut, isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon perlindungan kepada Allah akan mewariskan atau akan mendatangkan kekuatan dan keamanan. Ya, rasa aman. Makanya sering-sering isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi yang terakhir kita baca yaitu dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Khawlah binti Hakim. Qalat, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan faqal, barang siapa yang singgah di suatu tempat. Nah, nazala manzilan, ya, jadi bukan hanya rumah, memang manzil, manzil itu rumah asalnya, tapi tidak harus rumah, jadi tempat secara umum. Barang siapa yang singgah di suatu tempat, di mana saja. Faqal, kemudian ia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini doanya. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah at-tamah yang sempurna, itu Al-Qur'an. Ya. Kalimat-kalimat Allah itu adalah Al-Qur'an, kalamullah. Ya, kita berlindung min syarri ma khalaq, dari syarri, kejelekan. Jadi syarr itu adalah umum, kejelekan apapun, jenisnya bagaimanapun. Ya, entah datang dari jin, entah datang dari manusia, entah dari haiwan, ya. Jadi umum di sini. Makanya syarri ma khalaq. Ya, khalaq. Jadi lapasnya umum, dari kejelekan makhluk-makhluk. Ya, umum. Kejelekannya macam-macam. Ya, misalnya kan yang berbisa, kalajengking, ya, ular, ya, dan lain sebagainya. Kalau manusia, ya kadang pukul, ya, pisau dan sebagainya, tajam. Kalau jin, ya kadang merasuki, ya, atau yang lainnya. Ya, jadi berlindung dengan kalimat ini, min syarri ma khalaq. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam yadurruhu syai'un. Ya, maka tidak akan ada yang memudaratkan dia, syai'un, sesuatu apapun. Ya, sesuatu apapun tidak akan ada yang bisa memudaratkannya. Hatta yarhala min manzilihi dalika, sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Subhanallah. Ya, sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Ya, makanya sering membaca doa ini. Ya, pernah Ustaz kita bercerita, ya, Ustaz Abdullah Zain, ya, hafizahullah taala. Ya, dulu katanya di Arab sana, ya, ketika anak-anak camping, biasanya anak camping kan di hutan-hutan. Ya, ketika anak-anak sedang mengadakan camping, ya, kemudian sebelum membuat tenda, pembinanya mengingatkan, ya, jangan lupa membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Perintahkan. Kemudian, ya, para siswa tersebut, ya, membaca doa ini. Ya, kemudian mereka membikinkan tenda dan sebagainya. Kemudian siang malam sampai tiga malam bermalam di situ, aman. Ya, aman. Nah, kemudian ketika mereka mau pulang, mereka cabut tenda-tenda tersebut. Jadi digulung. Pas mereka gulung tikar, ya, ternyata seekor ular keluar dari bawah tikar tersebut. Ya, subhanallah. Maka ini bukti bahwasanya doa yang kita panjatkan ini, doa yang dibaca ini benar-benar bermanfaat. Ya, karena Nabi SAW mengatakan demikian, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi syai'. Ya, jadi tidak akan ada yang bisa memudaratkannya sesuatu apapun sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Ya, maka ini kita yang sering, ya, safar dan sebagainya, sering-sering baca doa ini ketika singgah dimanapun. Ya, di satu desa, ya, kita nggak tahu di situ orangnya kasar-kasar apa enggak. Ya, baca doa ini. Ya, tidak hanya ke dalam ruangan. Taib ikhwan fillah azamallah. Ya, kita baca sedikit penjelasan para Syekh Abdurrahman An-Najdi rahimahullah taala. Beliau mengatakan, ayya'tasama bi kalimatillahi kamilat allati la yalhiquha naqsun wala 'aibun kama yalhaqu kalamul bashar.
kita memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ya. La yalhiquha naqsun, yang tidak ada kekurangan dan tidak ada cacat ya dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang terdapat pada ucapan manusia. Awisyafiyatal kafiyah, ya, atau penyembuh yang maha sempurna. Ya, awil kalimatuhu al-Qur'an. Nah, kata beliau kalimat di sini adalah Al-Qur'an. Min syarri ma khalaq, dari segala makhluk ya, yang jelek. Aiman min syarri kulli makhluqin qama bihil bashar. Atau kata beliau dari segala kejelekan makhluk qama bihil bashar, ya, yang ditegakkan oleh manusia. Ya, qama bihi asyarr, yang berupa kejelekan. La min syarri kulli ma khalaqallah. Ya, la min syarr, tidak dari kejelekan, ya, setiap apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jinnati wal malaikah wal anbiya la syarra fihim, karena sesungguhnya kata beliau jin dan juga para malaikat dan juga para nabi, ya, la syarra fihim. Jadi Allah tidak menciptakan mereka untuk kejelekan. Ya, tidak menciptakan mereka untuk kejelekan. Wa ma mausulatun wa laysa al murad bihal umum al itlaqi. Ya, kata beliau, ya, jadi semua itu tidak Allah Subhanahu wa taala cita-citakan. Ya. Ya, itu semua karena murni yang kesalahan dari makhluk-makhluk tersebut. Ya, jin, ya, kemudian juga mungkin manusia yang lain. Tapi ikhwan fillah azzakumullah, jadi ini diantara penjelasan singkat yang berkaitan dengan doa ini. Intinya adalah yaitu apapun yang kita hadapi, ya, berupa rasa takut yang ada dalam hati kita, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa ketundukan. Ya, penuh rasa ketundukan dalam hati, ya, kemudian merendahkan diri, ya. Jangan sampai ketika kita meminta kepada Allah perlindungan, ya, kita semakin congkak, ya, jangan. Ya, karena di antara syarat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, ya, apa yang kita pinta adalah tentunya dengan merendahkan diri, ya, merasa diri paling hinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma yustafad min al-hadis, ya. Faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, bayanu anna al-isti'adzata ibadatun. Ini tidak berbeda dengan yang pertama tadi, yaitu penjelasan bahwasanya isti'adah tersebut merupakan ibadah. Nah, isti'adah tersebut merupakan ibadah. Kemudian yang kedua, annal isti'adata al-masyru'ah hiya ma kanat billah aw bi asma'illah wa sifatihi. Bahwasanya isti'adah yang disyariatkan adalah ma kanat billah, yaitu isti'adah kepada Allah, ya, dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan nama Allah ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Silakan isti'adah dengannya. Ya, mohon perlindungan dengannya. Kemudian yang ketiga, anna kalam Allah ghairu makhluq, bahwasanya kalam Allah, ya, itu Al-Qur'an, bukanlah makhluk. Ya, bukan makhluk. Lianna Allah syara'a al-isti'adata bihi, karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk berlindung dengannya. Wal isti'adatu bil makhluk syirkun. Nah, sedangkan berlindung kepada makhluk adalah syirik. Maka ini bantahan bagi orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Seandainya makhluk, maka tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan doa ini. Ya, tidak mungkin mengajarkan doa ini bi kalimatillah. Ya, kita berlindung dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian yang keempat, fadilatu hada du'a ma ikhtisarihi. Ya, keutamaan doa ini. Nah, keutamaan doa ini. Subhanallah. Silakan hafalkan, ya, ajarkan kepada keluarga, ya. Ya, dan terus, ya, kita biasakan diri kita. Kemudian yang kelima, annan nawasi al-makhluqat biyadillah. Ya, bahwasanya semua perkara makhluk, ya, semua perkara makhluk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya baik yang baik ataupun yang buruk, ya mudarat ataupun tidak mudarat, semuanya adalah kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara contoh kesyirikan yang ketiga dari pembahasan kitab At-Tauhid. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas contoh kesyirikan yang selanjutnya yang berkaitan dengan istighatsah, ya istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya dan menjadikan kita lebih paham lagi yaitu tentang apa itu syirik dan apa itu tauhid, ya agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kemudian kita cukupkan dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.